Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu di awal pekan ini pada hari Senin 13 Desember 2021? Semoga kabar kita sekalian baik, sehat, dan terus dalam pemeliharaan Tuhan. Mari bersama kita nyatakan syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan pemeliharaannya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Baik, yang senantiasa memelihara dan melindungi hidup kami. Kami datang kepadamu mempersembahkan puji syukur dan terima kasih kami atas kasih Tuhan yang terus kami nyatakan dalam hidup kami. Pagi ini ya Bapa, kami rindu untuk membaca merenungkan firman-Mu sebagai bagian dari kami memelihara hidup dan iman kami di dalam Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami dimampukan memahami kehendak yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu. Kami juga menyadari ya Bapa, banyak salah dan dosa kami di hadapan Tuhan dan sesama, dan kami senantiasa mohon pengampunan-Mu. Doa dan syukur kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman pada saat ini diambil dari bacaan leksionari harian, yakni dari Ibrani 8 ayat 7 sampai dengan ayat 13. Namun untuk saat ini saya bacakan ayat 7 sampai 12 saja. Demikian firman-Nya. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka. Pada waktu aku memegang tangan mereka, aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku, dan aku menolak mereka, demikian firman Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya, atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa mereka. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca dan merenungkannya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini kita sering membuat janji atau mungkin juga menerima janji dari seseorang. Dari hal yang sepele sampai hal yang melibatkan komitmen yang besar. Membuat janji misalnya kita berjanji untuk bertemu dengan seseorang pada jam sekian di tempat tertentu. Nah, ada juga janji yang melibatkan komitmen seumur hidup kita. Seperti halnya janji pernikahan. Namun Bapak Ibu Saudara, yang jadi persoalan adalah kita sebagai manusia nampaknya cukup sering untuk tidak dengan sempurna menepati janji kita itu. Hal-hal yang sepele, katakanlah kita sudah berjanji ketemu dengan seseorang jam sekian, tempat tertentu, di mana, namun kita masih sering datang terlambat atau mungkin membatalkan janji tersebut. Lalu bagaimana dengan janji-janji yang melibatkan komitmen seumur hidup? Seperti halnya dalam janji pernikahan atau bahkan janji kita kepada Tuhan. Apakah kita dengan sungguh-sungguh menepati janji itu dengan sempurna? Nah, Bapak dan Ibu, saudari-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tadi bahwa ketika kita menerima janji tersebut dari orang lain, dan ketika orang tersebut tidak bisa atau mungkin tidak sempurna di dalam menepati janjinya, apa yang kita rasakan? Mungkin yang pertama kita merasa kecewa.
Atau juga bisa merasa marah karena misalnya kita sudah meluangkan waktu untuk bertemu, juga meluangkan bagian dari kesibukan kita untuk menjumpai orang tersebut ternyata dibatalkan. Nah, Bapak dan Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah terkait dengan janji yang sering kita buat dan kita terima dalam kehidupan sebagai manusia, yang tentunya di dalam wujud nyatakan janji tersebut seringkali tidaklah sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian bacaan Ibrani 8 ayat 7 sampai 13 yang kita baca pada saat ini sebetulnya mengajarkan kepada kita tentang bagaimana janji Tuhan Allah yang dinyatakan bagi umatnya. Berbeda dengan janji yang dibuat manusia. Manusia bisa mengingkari janjinya, atau manusia tidak menepati janjinya. Manusia juga bisa merasa kecewa, merasa marah jika janji tersebut tidak dilakukan. Tetapi lain halnya dengan Tuhan Allah. Tuhan Allah ketika mengikat janji, perjanjian, berit atau apa yang menjadi pengikat Tuhan Allah dengan umatnya, ditandai di dalam sejarah kehidupan bangsa Israel dan bangsa Yehuda, di mana Tuhan mengadakan perjanjian dengan kaum Israel, kaum Yehuda, bahwa sekalipun manusia tidak setia kepada Tuhan, tidak setia pada perjanjiannya, tetapi Tuhan tetap memegang tangan mereka, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, memberikan keselamatan bagi mereka. Bahkan Tuhan juga menaruh sebuah perjanjian yang baru bagi bangsa ini, dengan menaruh hukumnya dalam akal budi mereka, menuliskan dalam hati mereka, sehingga Tuhan menjadi Allah atas mereka dan mereka menjadi umat-Nya. Nah, sungguh luar biasa janji Tuhan Allah. Sekalipun manusia seringkali tidak bisa menepati atau bahkan mengingkari janji dengan tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan Allah terus setia pada perjanjiannya. Bahkan Tuhan Allah memberikan perjanjian yang baru, di mana Ia memberikan hukum-Nya. Akal budi kita dipenuhi dengan firman-Nya. Kita mengenal Tuhan baik besar maupun kecil. Dan yang lebih luar biasa, belas kasihan Tuhan terus dinyatakan. Sekalipun manusia penuh dengan kesalahan, tetapi Tuhan tidak mengingat-ingat dosa-dosa kita. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari firman ini untuk senantiasa memegang janji, baik kepada sesama, kepada pasangan kita dengan penuh komitmen, dengan penuh kesungguhan, terlebih janji kita kepada Allah, karena Tuhan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, dan lebih-lebih Tuhan Allah terus mengekalkan perjanjian itu bagi manusia, menyatakan kemuliaan, keselamatan, pengampunannya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang senantiasa mengikat perjanjian-Mu dan menyatakan janji-Mu itu dengan penuh adil dan setia bagi kami. Kami mengucap syukur atas bacaan firman dan perenungan pada saat ini yang mengajak kami untuk terus setia memegang janji baik kepada sesama dan kepada Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan mewujud nyatakan firman-Mu itu dalam kehidupan keseharian kami. Kami serahkan hidup kami yang akan kami jalani pada hari ini seutuhnya di dalam pimpinan dan kasih-Mu. Dalam keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami di gereja maupun di tengah masyarakat. Biarlah semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Anak-anak kami ya Tuhan, Tuhan sertai proses pertumbuhan mereka, belajar mereka, sehingga tumbuh menjadi anak-anak yang setia kepada-Mu. Kami juga bersyafaat bagi Bapak Ibu Saudara kami yang sedang sakit dan dalam masa pemulihan. Kami percaya kasih Tuhan, kuasa Tuhan, berkenan untuk memulihkan dan menyembuhkannya. Bapak Surgawi, kami juga terus mohon kiranya pandemi COVID dapat segera berlalu. Demikian juga saudara-saudari kami yang menjadi korban dari bencana alam. Tuhan juga pulihkan, mampukan mereka menjalani hidup kembali seperti halnya sedia kala. Ya Bapa, inilah syukur dan doa kami. Seutuhnya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin.
Demikianlah Bapak Ibu Saudara, sejenak saat teduh di pagi hari ini. Selamat beraktivitas, tetap jaga protokol kesehatan, dan semoga sehat selalu. Tuhan memberkati. Shalom.